adjective contains two or more syllables. Ketika kata sifat yang akan kita gunakan terdiri dari dua atau lebih suku kata, maka formnya akan berbeda. Ya. Kita menambahkan more di depan kata sifatnya. Ya, kita menambahkan more di depan kata sifatnya. Apabila kata sifatnya terdiri dari dua atau lebih suku kata. Pengucapan, ya, syllable itu suku kata atau pengucapan. Contoh expensive. Expensive terdiri dari 3 syllables, ya, karena 3 pengucapan. Expensive. Maka di sini kita tidak boleh menggunakan expensiver, nggak boleh, ya, karena expensive lebih dari 2 suku kata. Maka di sini kita menggunakan more, ya. Sorry, ini warnanya kebalik. I'm sorry. iPhone is more expensive than Xiaomi. Contoh, ya, it's real, ya. Jadi HP iPhone itu lebih mahal daripada HP Xiaomi. Ya, di mana-mana HP iPhone pasti lebih mahal daripada HP Xiaomi. Nah, ini fakta. Dibalik bisa. Ya. Apalagi yang expensive, beautiful. Beautiful. Ayu is more beautiful than Linda. Nah, misalkan, ya. Jadi Ayu itu lebih cantik daripada Linda. Ahmad is more diligent than Bayu. Diligent, 3 pengucapan, maka tidak boleh menggunakan er. Maka menggunakan more. More diligent, more expensive, more handsome, more beautiful, more comfortable, dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan 2 suku kata atau lebih, kita menggunakan more. Ya, iPhone is more expensive than Xiaomi. Kemudian, next. Ya, yang terakhir adalah yang jenis yang ketiga atau superlative degree, ya, yang paling, ya. Superlative degree is used to compare 3 or more objects that has the quality to the greatest or least degree. Jadi, kalau superlatif ini ciri-cirinya harus terdiri dari 3 atau lebih objek yang dibandingkan. Kalau 2 nggak boleh, ya. Harus minimal 3 objek yang dibandingkan. Karena superlatif ini adalah yang ya. Bisa besar, bisa kecil, bisa terbaik, bisa terburuk. Jadi yang paling dari to the greatest or least, ya. Dari tingkatan yang paling besar atau tingkatan yang paling kecil. Nah, sama halnya dengan comparative degree, superlative degree has 2 forms. Ada 2 form juga, ya. Sama. When the adjective has more 1 syllable, kalau kata sifat yang akan kita pakai nanti hanya terdiri dari 1 pengucapan, maka formnya adalah kita menggunakan the, ya. Jadi kalau superlatif selalu menggunakan the, ya. The adjective ditambahin est, ya. Contoh, Budi is the smartest student in the 8th grade. Jadi Budi ini adalah the smartest student, murid yang paling pintar di kelas 8. Jadi dari misalkan 20 orang, 20 siswa di kelas 8, Budi ini yang paling pintar, selalu dapat ranking 1, makanya dia paling pintar. Pak, itu kan banyak, Pak, 1 kelas. Bagaimana kalau 3? Sama, misalkan 1. Ada yang misalkan kita tinggi aja, ya. Alif tingginya 160 cm. Budi tingginya 160 cm. Tony tingginya 170 cm. Nah, dari sini kita bisa membuat 2 perbandingan menggunakan superlatif. Dari yang to the greatest degree, kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan to the least degree. Dari yang terbesar, kemudian yang terkecil. Yang terbesar tadi Tony yang paling tinggi karena 170. Jadi kita bisa menggunakan Tony is the tallest boy of all. Tony adalah anak yang paling tinggi dari ketiganya.
of all itu all maksudnya ketiganya tadi yang disebutkan ya. Kemudian alif, karena alif yang paling tingginya cuma 160 cm, maka bisa dikatakan alif ini yang paling pendek. Jadi kita bisa menggunakan alif is the shortest boy of all. Jadi alif yang paling pendek, Tony yang paling tinggi. Budi bisa lebih tinggi, bisa lebih pendek. Lebih tinggi daripada alif, lebih pendek daripada Tony. Budi is taller than alif, Budi is shorter than Tony. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, when the adjective contains two or more syllables. Kemudian kalau yang kedua, kata sifatnya itu lebih dari 2 sukata, seperti tadi ya. Beautiful, terus expensive, diligent. Nah, maka kita menggunakan the most. The most terus diikuti oleh kata sifat yang akan kita gunakan. Contoh di sini kita menggunakan Sumi is the most beautiful girl in the 8th grade. Ya. Dari seluruh siswa perempuan di kelas 8, menurut pendapat saya misalkan ya, I think Sumi is the most beautiful girl. Nah kalau beautiful ini enggak bisa dipukul rata ya, biasanya pakai I think menurut pendapat. I think, in my opinion, dan sebagainya. Sumi is the most beautiful girl in 8th grade. Karena pandangan si A belum tentu sama dengan pandangan si B. Seperti itu. Ya. Contoh misalkan, kita bicara tentang yang mahal. Mobil misalkan. Ada 4 mobil. Mobil Ferrari, mobil Avanza, mobil Innova, dan mobil Xenia. Nah, bisa dikatakan Ferrari is the most expensive cars. Dari 4 mobil yang kita bicarakan tadi, Ferrari itu mobil yang paling mahal. Ya, sudah pasti ya, karena lawannya cuma Avanza, terus Agia, Xenia. Jadi pasti Ferrari is the most expensive cars yang bicarakan tadi. Satu contoh lagi, misalkan diligent, rajin. Nah, Budi datang ke sekolah setiap harinya jam 6. Siti datang ke sekolah setiap harinya jam setengah 7. Doni datang ke sekolah setiap harinya jam 7. Ya. Dari ketiga orang ini, kita bisa simpulkan mana yang paling rajin dari ketiganya. Ya, karena Budi datangnya selalu jam 6 setiap hari ke sekolah, berarti dipastikan Budi ini yang paling rajin. Jadi kita bisa mengungkapkan, menulis kalimat perbandingannya, Budi is the most diligent student of all. Of all dari ketiganya yang kita bandingkan tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang perbandingan ini juga sering kita gunakan dalam memilih-memilih. Kalau kita misalkan sedang berbelanja, ya, which one is better? Mana yang lebih bagus? Oh, I think the red one is cuter. Oh, aku pikir yang merah itu lebih lucu, nah, dan sebagainya ya. Jadi gitu. No. I think the blue one is cuter than the red one. Cuter, lebih. In my opinion, from the red one, the blue one, and the green one, I think the green one is the cutest of all. Ada yang berpendapat yang red, yang warna merah tadi lebih lucu. Ada yang berpendapat yang biru tadi lebih lucu. Ada juga yang berpendapat yang hijau paling lucu daripada yang merah dan yang biru. Jadi itu. Ya. Misalkan kita mau beli rumah. Nah, ada rumah yang gede, sedang, dan kecil. Atau misalkan kita mau ke rumah teman. Ternyata di satu komplek itu ada 3 rumah yang warna temboknya sama, hijau. Which one is your house? Oh, my house is the biggest one. Oh, rumahku yang paling gede, with the green color, the biggest one with the green color.
rumahku yang warnanya hijau yang paling gede. Ya. Jadi perbandingan-perbandingan ini juga kita bisa pakai di daily activity atau daily conversation, yaitu membandingkan pilihan. Jadi kalau kita mau memilih sesuatu itu biasanya memang kita selalu membanding-bandingkan. Oh si A lebih dari si B, oh ini lebih daripada ini, oh ini yang paling ini dan sebagainya. Nah disitulah fungsinya kita belajar tentang comparison. Next. Ya, tapi ada pengecualian di sini, exception, ya. Pengecualian tentang kata sifat yang terdiri dari dua suku kata. Ya. Adjective with two syllables ending with y letter atau letter y. Kata sifat yang dua pengucapan tetapi diakhiri dengan huruf y, maka tidak pakai more, ya. Happy misalkan nggak boleh more happy, tapi menjadi happier, ya, crazier, easier, lazier, dan sebagainya. Ya. Jadi happy itu dua pengucapan, crazy dua pengucapan, easy, lazy. Walaupun mereka dua pengucapan, tapi tidak boleh menggunakan more. Itu sudah rumusnya. Jadi ini yang namanya dua silabel ditambahin dengan huruf R. Jadi dengan cara merubah, we change the letter Y into I, and then we add the letter E and R. Jadi kita rubah dulu huruf Y-nya ke dalam bentuk huruf I, kemudian ditambahin ER. Happier. Wow, you look happier than your brothers. What happened? Oh, kamu terlihat lebih senang daripada saudara kamu. When talking about cars, Andy is crazier than Sony. Crazy di sini bukan berarti gila ya, tapi bisa berupa gila, tergantung konteks kalimatnya. Bisa crazy gila atau sinting, bisa crazy love, passion, interest, ya. Contoh, when talking about cars, kalau ngomongin tentang mobil, ya, Andy is crazier than Sony. Andy itu lebih tergila-gila daripada si Sony, karena mungkin passionnya si Andy memang suka dengan mobil-mobilan, apapun, anything about cars. Nah, jadi crazier di sini lebih passionnya, interestnya. Ya. When I choose the subjects, I think English is easier than mathematics. Kalau ngomongin pelajaran, aku pikir bahasa Inggris itu lebih mudah daripada matematika. Ya. English is easier than mathematics. Jadi easier, lebih mudah. Lazier, lebih malas, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentang irregular adjective. Kalau yang tadi itu ditambahin er, nah ini adalah pengecualian, ya. Ada good and bad. Good itu lebih baiknya menjadi better, paling baiknya menjadi the best. Bad itu lebih buruknya menjadi worse, paling buruknya menjadi the worst, ya. Buruk, lebih buruk, paling buruk. Good, better, and the best. I got a good score, but Rani got better score than I. All of my class, Sony got the best score. Oh, aku dapat nilai bagus, tetapi si Rani punya nilai bagus, lebih bagus daripada saya. Tetapi dari semua teman kelas, Andi nilainya yang paling bagus. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Buruk, lebih buruk, paling buruk. Last night, I got a bad nightmare. But Sandy got the worst nightmare than me. And Anissa got the worst nightmare of us. Semalam aku mimpi buruk. Tetapi Andi mimpinya lebih buruk daripada mimpiku. Akan tetapi lagi si Anissa mempunyai mimpi yang paling buruk dari kita bertiga. Ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi kalau good nggak boleh gooder, ya. Walaupun satu pengucapan. Bad nggak boleh better, ya. Karena ini pengecualian, ya. Good menjadi better and the best. Sedangkan bad menjadi worse dan the worst.
Nah, baik. Itu saja penjelasan tentang comparison dari saya. Silahkan waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bisa Arifin, atas pemaparan materi hari ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ada sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penerima. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan langsung, bisa di anak-anak ada yang ingin ditanya mengenai of comparison. Saya Dinda, ya. Ibu pertanyaan boleh sih.